Refleksi atau pencerminan. Refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan cermin dari titik-titik yang akan dipindahkan. Jadi refleksi ini nama lain dari pencerminan. Kalian tentu pernah bercermin ya. Bagaimana jarak bayangan kalian jika kalian bercermin? Tentu saja, jarak kalian berdiri akan sama dengan jarak bayangan kalian di dalam cermin. Nah, selanjutnya, jika kalian berdiri di depan cermin, kemudian kalian maju mendekati cermin, pasti bayangan kalian juga akan maju mendekati cermin. Jarak bayangan juga menjadi dekat. Kemudian ketika kalian mundur, menjauh, otomatis jarak kalian terhadap cermin menjadi jauh. Dan bayangan di cermin pun akan menjadi jauh. Nah, dari situ kita dapat menentukan sifat transformasi refleksi ini, sifat transformasi dari pencerminan. Jadi jarak titik pada bayangan ke sumbu cermin akan sama dengan jarak titik pada mula-mula atau jarak titik yang akan dicerminkan. Seperti apa sih maksudnya? Langsung saja kita lihat contoh soalnya di sini. Contoh, misalnya kita punya sebuah titik. Titiknya ini adalah titik A. Titik A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Saya singkat ya, untuk sumbu X ditulis SBX. Maksudnya di situ sumbu X. Nah, ini adalah cara penulisan menggunakan notasi matematika untuk pencerminan. A 2,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Bagaimana hasil bayangannya? Untuk menentukan hasil bayangannya, kita dapat menggunakan bidang kartesius ini. Ya, bidang kartesius untuk membantu menentukan koordinat bayangannya. Langsung saja kita gambarkan titiknya 2,3. Titik A 2,3, X-nya 2 dan Y-nya 3. Nah, di sini titik A 2,3. Titik ini dicerminkan terhadap sumbu X. Kalian masih ingat ya? Yang tegak ini adalah sumbu Y, kemudian yang mendatar ini adalah sumbu X. Ada 2 garis sumbu. Nah, jika kita cerminkan terhadap sumbu X, berarti kita cerminkan terhadap garis yang mendatar, terhadap sumbu yang mendatar. Ingat konsep pencerminan, jarak titik awal terhadap cermin akan sama dengan jarak titik bayangan terhadap cermin. Kita lihat jaraknya terhadap cermin. Di sini jaraknya ada 1. Ini kok nggak mau ya pennya. Ada 1, 2, 3. Ada 3 satuan jaraknya. Terhadap sumbu X kita hitung juga 1, 2, 3. Berarti titiknya berada di sini. Nah, ini dia titik bayangannya. Kurang tepat ya penggambarannya. Kita gambarkan dengan tepat. Nah, di sini. Titik bayangan dari A bisa kita tuliskan sebagai A aksen. Seperti ada tanda petik di atasnya, bacanya A aksen. Kita lihat jaraknya ada 3 satuan dari sumbu X. Koordinatnya adalah 2,-3. X dulu baru Y. X-nya 2 dan Y-nya -3. Sehingga koordinat bayangannya, koordinat A aksennya adalah 2,-3. Nah, perhatikan bahwa jaraknya ke cermin sama. Di sini jaraknya 3 satuan. Kemudian jarak dari cermin ke bayangannya juga 3 satuan. Nah, seperti itulah pencerminan. Bisa kita tuliskan pada bagian ini untuk hasil pencerminannya. A aksen 2,-3. Kita buat contoh yang lain. Titik B. Titik B -4,-2. Kita gambarkan titiknya pada bidang koordinat kartesius. Titik B ini juga kita cerminkan terhadap sumbu X. Masih pakai cermin yang sama. -4,-2. Sini ya titik B. Berapakah jarak titik B terhadap sumbu X atau terhadap cermin? Jaraknya terhadap cermin adalah 2 satuan. Berarti berikutnya untuk menentukan bayangannya kita tentukan saja jaraknya juga 2 satuan di belakang cermin atau di atas cermin.
Sehingga kita peroleh nih 2 satuan di sini. Nah, inilah titik B aksennya, titik bayangan dari B. Negatif 4, Y-nya 2. Bisa kita tuliskan B aksen negatif 4, 2. Mudah ya untuk pencerminan ini. Ini contoh pencerminan terhadap sumbu X. Nah, dari dua contoh ini, dari pencerminan titik A dan titik B terhadap sumbu X, kita dapat membuat suatu kesimpulan. Misal ada titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, bagaimanakah kira-kira bayangan dari titik P atau P aksennya? Kita bisa lihat di sini. Ketika dicerminkan, titik A dicerminkan terhadap sumbu X, komponen sumbu X-nya atau X-nya 2 tetap. Yang berubah hanya di belakang, komponen Y-nya dari 3 menjadi negatif 3. Kita lihat lagi di sini, negatif 4 tetap. Yang belakangnya negatif 2 menjadi sebaliknya, menjadi lawannya, menjadi 2. Dengan begitu kita bisa punya kesimpulan, apabila titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya X-nya tetap tidak berubah dan Y-nya menjadi negatif. Nah, kita dapatkan rumusan seperti ini. Untuk apa rumusan singkat seperti ini? Ini supaya pada saat supaya pada saat menentukan hasil refleksi atau hasil pencerminan terhadap sumbu X, kita tidak harus selalu menggambar. Kalau kalian lupa aturannya, boleh dengan menggambarkan seperti yang kita selesaikan. Tapi apabila kalian ingat aturan di dalam kotak hijau ini, maka tanpa menggambarkan kita bisa. Misal kita punya titik C di sini ya, contoh lain setelah kita menemukan aturan khususnya. Misal titik C. Nah ya. Nah, misal di sini kita punya titik C. C itu misalnya koordinatnya 1, negatif 5. Dicerminkan terhadap sumbu X. Maka bayangannya atau C aksennya tinggal kita lihat, X-nya tetap, berarti X-nya tetap 1, di belakangnya negatif 5 Y-nya, menjadi negatif Y, menjadi lawannya. Berarti yang tadinya negatif 5 akan menjadi 5. Nah, seperti ini. Jadi apabila menggunakan rumusan yang ini, kita tidak perlu menggambarkan. Hasilnya akan sama saja. Boleh kalian coba digambar, titik C 1, negatif 5 dicerminkan terhadap sumbu X, hasilnya pasti C aksennya 1,5. Boleh dicoba ya. Nah, itu dia. Jadi sekali lagi, supaya lebih ringkas, kalian bisa gunakan aturan ini untuk pencerminan terhadap sumbu X, atau kalau kalian pada suatu waktu tertentu lupa dengan aturan ini, kalian boleh menggunakan konsep awalnya, yaitu dengan menggunakan koordinat kartesiusnya untuk mencerminkan. Baik, bisa dipahami ya? Kita lanjutkan untuk contoh berikutnya dengan cermin yang berbeda. Kita baru menggunakan cermin sumbu X, nah selanjutnya kita akan menggunakan cermin yang lainnya. Contoh selanjutnya adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, di sini saya sudah punya 2 buah titik untuk dicerminkan terhadap sumbu Y. Ada titik 2,3 dan ada titik B negatif 5,2. Bagaimana mencerminkan terhadap sumbu Y? Konsepnya sama seperti mencerminkan terhadap sumbu X. Jadi jarak titik yang akan dicerminkan, bayangannya jaraknya akan sama terhadap cermin. Langsung saja kita coba titik A 2,3. Oh ya, jangan lupa ya, kalau titik itu pasangan dari X, Y. X dulu baru Y, komponen sumbu X baru komponen sumbu Y. A 2,3 berarti X-nya 2 dan Y-nya 3. Nah, di sini titik A, koordinatnya kita tuliskan 2,3. Dicerminkan terhadap sumbu Y. Yang manakah sumbu Y? Masih ingat mana sumbu Y? Iya betul, sumbu Y adalah sumbu yang vertikal, yang tegak. Ini dia sumbu Y. Nah, inilah cerminnya. Garis tegak ini. Jarak titik A terhadap cermin adalah 2 satuan. Ada 2 kotak, 2 satuan.
maka jarak bayangannya terhadap cermin pun akan sama, juga 2 satuan. Nah, sampai sini. Nah, disinilah letak bayangan titik A, atau kita tuliskan A aksen. A aksen adalah negatif 2,3 sesuai koordinat yang kita peroleh. X-nya negatif 2 dan Y-nya adalah 3. Diperolehlah negatif 2,3. Jadi jaraknya sama. Di sini jaraknya 2 satuan. Kemudian bayangan ke cermin jaraknya juga 2 satuan. Tinggal kita tuliskan di sini A aksen negatif 2,3. Nah, selanjutnya titik B negatif 5,2. X-nya negatif 5, Y-nya 2. Di sini titik B. Nah, selanjutnya titik B ini akan kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kita hitung jaraknya terhadap sumbu Y. Dari sini ke sini ada berapa satuan? Ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 satuan. Maka jarak bayangannya pun dari cermin juga 5 satuan. 5. Nah, di sini. Ini dia bayangan titik B, kita tuliskan sebagai B aksen 5,2. Kenapa 5,2? Karena X-nya 5 dan Y-nya 2. Pasangan koordinat ya. Pasangan komponen X dan komponen Y. Tinggal kita tuliskan di sini B aksen 5,2. Nah, lalu bagaimana apabila di sini saya punya sebuah titik P, titiknya itu adalah X, Y, dicerminkan terhadap sumbu Y. Bagaimanakah sifat bayangannya? P aksennya. Kita lihat dulu dari dua buah titik yang telah kita coba, titik A dan titik B. Untuk komponen sumbu X, awalnya positif, di sini negatif. Atau dari yang A dulu. Awalnya positif, kemudian setelah dicerminkan sumbu X-nya menjadi negatif 2. Di sini B-nya, komponen X-nya negatif 5, setelah dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi positif 5. Jadi bilangannya itu menjadi berlawanan, saling berlawanan. Awal 2 menjadi negatif 2. Awalnya negatif menjadi positif, negatif 5 menjadi positif 5. Berarti apabila di sini awalnya X, maka hasil pencerminannya adalah negatif X. Sekarang kita lihat bagaimana dengan komponen Y. Komponen Y-nya di sini 3, ternyata tetap. Bagaimana dengan yang B? 2, tetap 2 tidak berubah. Berarti pada bagian ini pun Y-nya tidak berubah setelah dicerminkan. Nah, seperti itu sifat bayangannya. Jadi apabila titik P, X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y, maka akan diperoleh P aksen negatif X, Y. Dengan kita mempunyai rumusan ini, maka apabila ada titik, misalnya titik D, negatif 6, negatif 1, dicerminkan terhadap sumbu Y, maka D aksennya, untuk mencari D aksen kita tidak perlu menggambarkan di koordinat kartesius. Kita bisa langsung menggunakan rumusan yang di dalam kotak. X-nya menjadi sebaliknya, menjadi negatif X. Berarti kalau di sini negatif 6, menjadi sebaliknya berarti menjadi positif 6. Kemudian Y-nya tetap. Di sini Y, di sini tetap Y. Berarti di sini negatif 1, maka di sini pun tetap negatif 1. Seperti itu cara menggunakannya. Bisa dipahami ya. Ini adalah pencerminan terhadap sumbu Y. Nah, selanjutnya kita coba lagi menggunakan cermin selain sumbu X dan sumbu Y. Contoh selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencoba pencerminan selain terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita akan mencoba cermin berupa X sama dengan H. Di mana H ini berupa bilangan konstan, bisa 1, 2, 3, negatif 1, negatif 2 atau berapa saja untuk nilai H. Nah, di sini sudah ada contohnya. Ada dua titik C dan titik D yang dicerminkan terhadap cermin X sama dengan H, di mana H-nya berbeda. Kita coba dulu yang pertama ya, yang C. 1,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Kita tentukan dulu titik 1,2 pada koordinat kartesiusnya. C 1,2. Kemudian kita buat cerminnya. Cerminnya adalah X sama dengan 3. Karena X sama dengan 3 belum tergambar di sini, maka kita buat dulu gambarnya.
Bagaimana sih cermin untuk X sama dengan 3? Kita perhatikan di sini, ini sumbu X ya yang mendatar. Yang mendatar ini adalah sumbu X. Nah, di sumbu X ini ada 3, skala 3. Dari skala 3 kalian buat sebuah garis lurus. Nah, inilah X sama dengan 3, garis X sama dengan 3. Kita buat seperti ini. Kemudian di ujung garisnya kita beri nama cerminnya X sama dengan 3. Nah, kemudian titik C 1,2 kita cerminkan terhadap cermin X sama dengan 3 berupa garis yang berwarna merah. Jarak titik C terhadap cermin ada 2 satuan. Jadi jarak dari C ke cermin ada 2 satuan ya, 1, 2. Maka jarak bayangannya pun juga 2 satuan ada di sini untuk titik C aksen. Jadi berjarak sama antara titik awal terhadap cermin dan bayangan terhadap cermin jaraknya sama-sama 2 satuan. Kita tentukan koordinat bayangannya. C aksen, X-nya adalah 5 dan Y-nya 2. 5,2. Nah, inilah bayangannya. Kita tuliskan bayangannya C aksen 5,2. Jadi ini cara menentukan bayangan dari pencerminan dengan cara menggambarkan ya. Nah, selanjutnya ada titik D, negatif 2,3. Negatif 2,3. Di sini titiknya. Dicerminkan dengan cerminnya X sama dengan 1. X sama dengan 1 berarti di sini. X sama dengan 1. Jarak titik D terhadap cermin X sama dengan 1 adalah 3 satuan. Tinggal kita tentukan bayangannya, berjarak 3 satuan dari cermin. 1, 2, 3. Nah, disinilah letak titik D. D aksennya adalah 4,3. Di mana X-nya 4 dan Y-nya adalah 3. Jarak titik D ke cermin ada 3 satuan, bayangannya ke cermin pun juga sama 3 satuan. Di bayangannya D aksen adalah 4,3. Nah, sekarang pertanyaannya, tanpa menggambarkan, apakah kita dapat menentukan bayangan dari X sama dengan H dari suatu titik apabila dicerminkan terhadap X sama dengan H? Nah, apabila diketahui suatu titik X, Y dicerminkan terhadap X sama dengan H, di mana H itu bilangan bulat, maka P aksennya, bayangannya dapat ditentukan tanpa menggambarkan menggunakan aturan ini. 2H kurang X, Y. Nah, ini aturannya apabila kalian ingin menentukan hasil pencerminan tanpa menggambarkan pada diagram Kartesius. Bagaimana cara menggunakan aturan ini? Kita coba titik C 1,2 dicerminkan terhadap X sama dengan 3. Kita coba menyelesaikan soal yang pertama tadi ya, tapi tanpa menggambarkan, kita bandingkan hasilnya. Kita menggunakan aturan 2H kurang X, Y. C aksennya 2 kali H. H-nya adalah 3. Ini H. Setelah 2H kurang X, X-nya adalah ini. Ingat titik itu berawal dari X, Y. X-nya adalah 1. Kurang 1, Y. Y-nya adalah 2. Enggak, C aksen sama dengan kita kalikan. 2 kali 3, 6 dikurang 1, hasilnya adalah 5,2. Nah, sekarang amati C aksennya 5,2 tanpa menggambarkan menggunakan rumusan ini. Nah, yang ini dengan cara menggambarkan, ternyata hasilnya sama. Jadi kalian bisa memilih, mau menggambarkan boleh, mau menggunakan cara ringkasnya menggunakan aturan yang saya beri tanda kotak juga boleh. Kita sekali lagi menggunakan yang D. Kita coba yang D, negatif 2,3 dicerminkan terhadap X sama dengan 1. Maka D aksennya hasil pencerminannya adalah 2H kurang X, Y.
D aksen. 2 hanya adalah 1, ingat hanya adalah yang ini, hanya adalah 1, 2 kali 1 kurang X. Ini X-nya. Negatif 2. Karena negatif, maka kita beri tanda kurung, membedakan kurang dan negatifnya. Koma Y. Y-nya adalah 3. Tinggal kita selesaikan. D aksen sama dengan 2 kali 1 itu 2. Kemudian 2 tanda kurang berdekatan ini menjadi tambah, koma 3. Angkat sedikit supaya kelihatan ya. Kemudian kita sederhanakan. D aksen menjadi 2 tambah 2, 4, 3. Nah ini dia. Ternyata hasilnya sama ya. D aksennya 4,3. Baik dengan cara menggambarkan atau menggunakan rumusan, hasilnya sama saja. 4,3 ini juga 4,3 ini dengan cara menggambarkan. Hasilnya sama. Bisa dipahami ya? Nah, selanjutnya kita menggunakan satu cermin lagi untuk contoh, yaitu menggunakan Y sama dengan H. Yuk kita lihat contoh soalnya. Contoh selanjutnya untuk pencerminan terhadap garis Y sama dengan H. Nah, di sini ada yang dicerminkan terhadap Y sama dengan 2 dan Y sama dengan negatif 2. Jadi H-nya adalah 2 dan negatif 2. Langsung saja seperti apa pencerminannya. Di situ kita sudah punya titik M negatif 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 itu adalah garis lurus pada absis pada ordinat 2. Jadi dari sumbu Y ini ada skala 2 di sini, tinggal kita tarik sebuah garis lurus yang mendatar. Itu adalah garis Y sama dengan 2. Kita tentukan titik koordinatnya M negatif 3,1. Nah, di sini titiknya, titik M dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif 2. Ini garisnya ya. Y sama dengan negatif 2. Y sama dengan 2, maksud saya bukan negatif 2. Nah ini. Ini garisnya, garis Y sama dengan 2. Kita cerminkan jarak titik M terhadap garis Y sama dengan 2 adalah 1 satuan. Ini jaraknya ke sini 1 satuan. Maka dari itu kita dapat memperoleh bayangan titik M yang jaraknya juga 1 satuan dari garis Y sama dengan 2. Di sini M aksen. Dengan koordinat negatif 3,3. Tinggal kita tuliskan di sini M aksen negatif 3,3. Oh ya, jangan lupa untuk titik koordinat itu menggunakan huruf besar. Nah, di sini keliru ya. Di sini menggunakan huruf kecil. Harusnya menggunakan huruf besar. Kita ganti dulu dengan huruf besar. M dan N. Nah, selanjutnya ada titik N 3,1. Kita gambarkan N 3,1. N 3,1 di situ titiknya. Kemudian dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif 2. Nah, ini dia garisnya. Y sama dengan negatif 2. Ini ya, garis yang ini. Ini garisnya. Kalau garis yang biru yang ini keliru. Ini tercopy otomatis. Kenapa ya, ada error sedikit. Nah, kemudian titik N ini kita cerminkan terhadap cerminnya Y sama dengan negatif 2. Ini cerminnya. Jarak titik N ke cermin ke Y sama dengan negatif 2, jaraknya ada 3 satuan. Maka bayangan dari titik N ini pun 3 satuan dari cermin. Ada di bawah ya. Nah, di sini. Kita tuliskan sebagai N aksen. N aksen dengan koordinat 3, negatif 5. Nah, ini dia bayangannya.
Jadi konsep pencerminannya sebenarnya sama aja seperti mencerminkan terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, dan seterusnya. Hanya saja kalian harus tahu yang mana cerminnya. Ketika cermin Y sama dengan 2 berarti cerminnya di mana, ketika Y sama dengan negatif 2 di mana, dan seterusnya. Kalau kalian bisa menentukan cerminnya, maka dengan mudah kalian bisa menentukan bayangannya pula. Dengan acuan jarak suatu titik terhadap cermin akan sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Jadi jarak bayangan itu sama dengan titik aslinya. Tanpa menggambarkan, kita juga dapat menentukan bayangan dari suatu titik yang dicerminkan terhadap Y sama dengan H dengan aturan ini. X, Y dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka P aksennya menjadi X, 2H kurang Y. Contoh penggunaannya, misal kita gunakan pada titik M negatif 3,1 dicerminkan terhadap Y sama dengan 2, maka tanpa menggambarkan kita dapat menentukan titik bayangan dengan aturan ini. M aksen X, X-nya kita ambil dari sini. Ini pasangan X, Y. X-nya negatif 3 dan Y-nya 1. Kemudian H-nya ini Y sama dengan H. Sesuai bentuk ini ya. X-nya negatif 3, 2H artinya 2 kali 2. Karena H-nya 2. Dikurang Y-nya 1. Tinggal dioperasikan. Negatif 3, 2 kali 2, 4. Dikurang 1, 3. Nah, hasilnya sama. Jadi terserah kalian mau pakai cara menggambarkan boleh atau langsung menggunakan aturan yang di dalam kotak ini juga boleh. Yang mana yang kalian anggap mudah saja. Sebenarnya masih ada banyak sekali pencerminan-pencerminan atau cermin-cermin yang biasa digunakan pada soal-soal yang dibahas pada materi transformasi geometri ini. Hanya pada video ini saya hanya memberikan contoh menggunakan grafik untuk 4 tipe cermin tadi. Dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan H, kemudian X sama dengan H. Nah, selain itu mungkin kalian bisa menggunakan rumusan yang telah jadi saja menggunakan ini. Kemudian untuk pencerminan menggunakan grafik, saya rasa kalian bisa mencoba sendiri ya. Nah, di sini saya buat ringkasan rumusan cara ringkas atau cara cepat untuk menentukan hasil pencerminan. Seperti di sini ada titik Px, Y apabila dicerminkan terhadap sumbu X, maka P aksennya menjadi X, negatif Y. Jadi Y-nya jadi negatif, X-nya tetap. Kemudian titik Px, Y ini apabila dicerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya menjadi negatif X, Y. X menjadi negatif, Y tetap. Setelah itu apabila dicerminkan terhadap X sama dengan H, maka bayangannya menjadi 2H kurang X, Y. Dan apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan H, maka bayangannya menjadi X, 2H kurang Y. Jadi kebalikannya, saling berkebalikan dengan yang X sama dengan H. Nih. Tapi perhatikan ya, baik-baik komponennya. Nah, selanjutnya ada juga yang dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Bagaimana apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan X? Maka bayangannya menjadi terbalik. Awalnya X, Y, maka P aksen menjadi Y, X. Lalu apabila dicerminkan terhadap Y sama dengan negatif X, hasilnya mirip seperti dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Mirip seperti ini, hanya saja karena di sini X dan di sini negatif X, maka bayangannya ada tanda negatifnya. Negatif Y, negatif X. Selain itu ada juga yang dicerminkan itu bukan terhadap cermin yang berupa garis, tapi berupa titik. Misal terhadap titik 0,0. Maka bayangannya menjadi negatif X, negatif Y. Dan ada di bagian akhir dicerminkan terhadap titik selain 0,0, titiknya A, B bisa 1,2, 3,4 atau titik berapa aja selain 0,0, maka bayangannya dapat kalian cari dengan aturan 2A kurang X, 2B kurang Y. Untuk kalian yang tetap ingin mencoba menggunakan gambar, itu juga bisa saja ya. Bisa kalian buat gambarnya. Untuk beberapa cermin tadi saya sudah sampaikan macam-macam tipe cerminnya. Untuk cermin terhadap sumbu X sudah jelas, terhadap sumbu Y sudah jelas, X sama dengan H dan Y sama dengan H juga sudah jelas.
Nah, bagaimana apabila cerminnya Y sama dengan X atau Y sama dengan negatif X? Nah, gambarnya seperti ini. Jadi cerminnya itu miring melalui titik 0,0, 1,1 dan seterusnya, miring seperti ini. Selanjutnya tinggal dicerminkan titik yang dimaksud dengan aturan jarak objek terhadap cermin harus sama dengan jarak bayangan terhadap cermin. Lalu bagaimana apabila cerminnya itu Y sama dengan negatif X? Tinggal sebaliknya. Nah, ini gambarnya kurang rapi ya garisnya. Kalian bisa menggunakan penggaris sehingga garis atau cerminnya itu menjadi lebih lurus dan rapi. Jadi kalau Y sama dengan negatif X, miringnya sebaliknya dari Y sama dengan X. Kemudian kalau kalian ingin mencoba pencerminan terhadap titik seperti titik 0,0, itu tinggal kalian buat titik lainnya kemudian hubungkan dengan sebuah garis. Buat titik itu jaraknya membentuk garis lurus dengan titik bayangannya dengan jarak yang sama terhadap 0,0 dan titik yang dicerminkan. Nah, seperti itu. Semoga bermanfaat. Demikian materi tentang refleksi atau pencerminan.